Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan cekal selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu mengapa kamu. Mengapakah kamu yang dia cintai? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu mengapakah si dia dan mungkin juga ada yang lainnya bisa jatuh cinta sama kamu. Pernahkah terlintas di pikiran kamu akan soalan ini? Mengapakah kamu dan bukan yang lainnya? Apakah yang membuatkan si dia dan yang lainnya begitu tertarik sama kamu? Nah, kita teruskan sahaja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Kita cuba lihatkan di sini, siapakah dia, energi seseorang yang sedang mendekat kamu detik ini. Seseorang yang sangat mencintai kamu, teman-teman. Sudah pasti energinya akan datang mendekat kepada kamu tanpa kamu perlu fokuskan ya. Nah, maka kita akan mencari tahu energi siapakah yang sedang mendekat dengan kamu detik ini. Ketika pembacaan ini dilakukannya, siapakah orang ini yang energinya datang menghampiri kamu? Seven of Pentacles. Wow. Seseorang yang cukup rajin bekerja, teman-teman ya. Seseorang yang penuh dengan perencanaan masa depan. Nah, daripada kartu yang pertama ini, teman-teman, orang ini banyak membuatkan kamu ternanti-nanti, membuatkan kamu tertunda-tunda. Banyak rencana yang seperti bukan tergendala, teman-teman ya, tetapi sesuatu yang membuatkan si dia ini agak slow, ataupun dari segi pergerakannya ke kamu ya, seperti tertunda-tunda. Orang ini sering membuatkan kamu ternanti-nanti. Tetapi yang pasti orang ini penuh dengan perencanaan. Perencanaan masa depan, teman-teman. Maka dia begitu berhati-hati ya, mengumpulkan uangnya, menabung ya, hari demi hari untuk memastikan masa depan yang baik. Nah, orang ini penuh dengan perencanaan, tetapi dia merasakan setakat ini segala hasil usahanya belum mencukupi. Nah, orang ini suka menabung, teman-teman. Sangat rajin bekerja, tetapi dia merasakan seperti uang itu masih belum mencukupi ya. Maka dia akan menimbang-nimbang, menantikan momen yang pasti, momen yang tepat untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia merasakan kebahagiaan ini penting ya. Kestabilan ini penting demi memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Orangnya cukup rajin bekerja, tetapi seperti saya menarik energi seseorang yang melakukan sebuah rutinitas yang sama setiap hari. Di sini ada Ten of Cups. Beberapa di antara kamu di sini, teman-teman ya, sama ada berdiri dengan seseorang yang mungkin ya no longer available. Mungkin orang ini bukan orang yang single ya, ataupun saya merasakan dia hadir daripada keluarga yang cukup mendukung dirinya. Mungkin juga keluarganya cukup besar ya. Tetapi apapun itu, walaupun orang ini sering menunda-nunda kamu, dia memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Dan orang ini sentiasa merasakan ada koneksi batin yang cukup kuat di antara kalian. Ada kalanya ketika sambil menjalankannya perencanaan ini, dia sering memikirkan untuk berkeluarga dengan kamu, ingin menikah dengan kamu, ingin berkeluarga dan mempunyai sebuah keluarga yang bahagia dengan diri kamu. Saya tidak tahu, teman-teman ya, ada indikasi yang juga menunjukkan beberapa di antara dia di sini mungkin merupakan pasangan sah kamu ataupun energi mantan isteri atau suami. Seseorang yang pernah ada ikatan khusus dengan kamu. Mungkin juga beberapa di antara kalian di sini ya, pernah ada anak dengan orang ini. Masih sharing anak dengan orang ini. Tidak kira lah ya sama ada kalian masih bersama ataupun sudah berpisah.
Orang ini cukup bahagia ketika memikirkan kamu, and once upon a time, kalian seperti memiliki keluarga yang cukup bahagia. Jikalau ini adalah energi mantan isteri atau suami, ya. Tetapi atas faktor-faktor keuangan, ya, jelas terlihat kalian berpisah di sini. Ada faktor-faktor keuangan, faktor keluarga, sehingga membuatkan kalian ini berpisah. Nah, ini energi orangnya, ya. Kita akan lihat lagi. Knight of Pentacles. Saya menangkap perasaan seseorang yang begitu mencintai kamu dengan tulus. Tetapi pergerakan dia kepada kamu, seperti kartu yang pertama ini, ya, cukup perlahan, cukup berhati-hati. Orangnya boleh diandalkan, teman-teman, cukup bertanggungjawab, bekerja keras. Tetapi saya menangkap energi seperti apa pun yang dia lakukan, ya, seperti tidak dapat membahagiakan keluarga kamu. Seolah-olah keluarga kamu seperti kurang puas hati, tidak pernah, ya, menghargai segala bentuk usahanya, sehingga kalian di sini berpisah. Nah, saya tidak pasti, teman-teman, apakah di sini kamu ada ikatan dengan orang ini ataupun masih pacaran, ya. Tetapi saya menangkap seperti apa pun yang dia lakukan, ada sesuatu yang seperti mungkin, ya, tidak mendapat restu keluarga, sehingga dia begitu meragukan hubungan kalian. Ada yang sudah berpisah di sini. Campur tangan keluarga dan isu keuangan. Tetapi walaupun sedemikian, teman-teman, ya, sama ada kamu pernah ada ikatan dengan si dia ataupun tidak, ya. Mungkin kalian ini mungkin sebatas rakan kerja, ya, lingkungan pekerjaan yang sama. Pernah bekerja sama dengan orang ini. Apapun hubungan kalian di sini, ya, saya menangkap seseorang yang merasakan jikalau kalian ini disatukan, kamu dan dia ini seperti power couple, ya. Pasangan yang cukup serasi, pasangan yang cukup hebat. Tetapi kerana ada banyak penundaan, ya, dalam hubungan kalian ini, saya menangkap energi seperti hubungan yang sudah semakin mendingin, hubungan yang sedang jedah, dan ada yang sudah menarik diri. Tetapi dari segi perasaan dan energi orang ini, dia masih memikirkan kamu. Dia sudah menganggap kamu sebahagian daripada hidupnya, life partnernya. Dan dia juga tidak move on, tidak pernah melupakan kamu. Sehinggalah detik ini, teman-teman, memori kalian ini masih teriang-iang, ya, di fikirannya. Sama ada kalian berkomunikasi, tidak berkomunikasi, tidak bertemu, apapun itu, dia tetap memikirkan kamu di sini. Bagi si dia ini cinta yang sejati, ya. Cinta sejati, cinta yang tidak mungkin, ya, dapat diakhiri. Jikalau kamu mungkin sudah move on di sini, teman-teman, ya, saya boleh pastikan dia kelihatan cool sahaja. Tetapi sebenarnya orang ini tidak pernah melupakan kamu. Tidak pernah melupakan kamu. Sehinggalah detik ini. Ada beberapa di antara dia ini pergi meninggalkan kamu atas alasan-alasan keuangan dan bekerja. Alasan masa depan. Ingin menabung, ya, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Ada beberapa yang terlihat sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Tetapi berbalik kepada tema readingan hari ini, kita persoalkan mengapakah dia mencintai kamu. Di sini ada Six of Pentacles. Wow. Orang ini terpaksa menyeimbangkan, ya, segala sesuatu di dalam hidupnya. Nah, di sini saya tidak dapat menyingkirkan energi ini, ya. Penglibatan keluarga, penglibatan pihak ketiga. Maka ada yang berbagi kasih di sini sehingga membuatkan dia terpaksa, ya, menjalankan hubungan yang seperti ini dengan kamu. Hubungan yang tidak meyakinkan, ada yang tidak berkomunikasi, ada yang berpisah, ada yang sedang jedah, ada yang pergi meninggalkan. Ini disebabkan faktor orang lain yang perlu dia seimbangkan. Tetapi dari segi perasaannya untuk kamu, teman-teman, ya, cukup harmonis, cukup selaras. Sehinggalah detik ini, teman-teman, ya, dia tidak pernah melupakan kamu dan pernah memiliki hasrat untuk bernikah, berkeluarga dengan kamu. Tetapi di awal hubungannya banyak penundaan kerana orang ini seperti masih belum berkecukupannya. Mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan keuangan dan juga campur tangan keluarga di sini. Sesuatu yang perlu dia seimbangkan. Sama ada masalah keluarga ini di pihak kamu ataupun pihak si dia. Tetapi yang pasti, dari kartu yang berada di tengah ini, Knight of Pentacles, saya boleh pastikan, teman-teman, ya, bukan saja kerana kamu seseorang yang dia cintai, tetapi sehinggalah detik ini orang ini belum move on. Tidak pernah melupakan kamu. Nah, bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita cuba lihatkan, teman-teman, ke tema readingan hari ini. Mengapa kamu yang dia cintai
dan bukan yang lainnya. Too many cards ya guys. Apakah yang membuatkan dia begitu tertarik dengan diri kamu? Nah, pasti ada sesuatu di diri kamu yang membuatkan dia begitu tertarik ya, sehinggalah detik ini. Maka kita acukan soalan ini ke tema readingan hari ini. Mengapakah kamu dan bukan yang lainnya? Apakah yang membuatkan dia begitu tertarik dengan kamu? Nah, di sini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sama ada masih muda, lebih muda dari kamu. Usia yang cukup berbeza di sini ya. Sama ada dia seorang yang cukup muda, mungkin dalam perbezaan 10 ke 20 tahun ya, berbeza daripada usia kamu, atau dia seseorang yang dalam middle age, around 35 and up, 35, 38, 40 and up, seperti itu ya. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Kita cuba lihatkan mengapakah dia begitu tertarik dengan kamu. Di sini juga saya merasakan sama ada orang ini pernah membantu kamu dari segi keuangan, atau kamu juga turut pernah membantu si dia dari segi keuangan. Mengapakah dia begitu tertarik dengan kamu? Oh, wow. Teman-teman, kamu adalah penyembuh ya kepada segala kelukaan di hatinya. Dia tidak pernah merasakan cinta yang seperti ini. Begini teman-teman, mengapakah kamu? Mengapa kamu? Mengapa bukan yang lainnya? Dia tidak pernah merasa perasaan yang sedalam ini dengan kamu. Yang merasa begitu sakit adalah kamu. Yang merasa begitu cinta adalah kamu. Yang benar-benar terkesan adalah ketika bersama dengan kamu. 3 pedang ini menusuk ke hatinya yang menunjukkan kesan yang amat dalam yang kamu tinggalkan terhadap si dia. Dia tidak pernah merasakan ya cinta sedalam ini, kesakitan yang seperit ini, tetapi dirasakan segala-galanya dengan kamu. Nah, jikalau secara psikologinya, kesan itu cukup mendalam, cukup menyakitkan, meninggalkan kesan yang begitu dalam, sehingga 3 pedang ini menusuk ke hatinya. Ketika seseorang merasakan seperti ini ya, secara psikologinya, ini menunjukkan apa teman-teman? Perasaan yang dia miliki untuk kamu itu cukup besar. Nah, sekali lagi ya, ada 3 pedang yang menusuk ke hatinya. Dan di sini ada 3 of Pentacles. Sama ada kamu ataupun orang ini ya, hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama. Mungkin kalian pernah bekerja sama, seperti rakan kongsi ya, business partner, atau ada penglibatan orang lain. Nah, penglibatan orang lain ini tidak semestinya pihak ketiga. Pihak ketiga ini boleh jadi siapa sahaja. Sama ada keluarga, sosok orang tua, keluarga yang tidak mendukung, atau benar-benar melibatkan orang ketiga, the third party interference. Saya tidak tahu sama ada ini di bahagian ataupun di pihak kamu ataupun di pihak si dia. Orang ini begitu jatuh cinta dengan kamu, tetapi sepertinya mendapati kamu mungkin sudah ada pasangan ataupun dia yang sudah ada pasangan. Nah, kedengaran seperti saya sering mengulangi ya, tetapi teman-teman, viewers saya ini tetap berubah ya. Tidak akan ada viewers yang sama sepanjang masa. Maka saya perlu mengulangi ini. Untuk viewers yang baru menemukan channel ini, maka kamu mungkin tidak faham ya, apa maksud 3 of Pentacles, 3 of Swords. Jikalau ada berulang angka 3 ini ya, ini mungkin ada sedikit indikasi yang menunjukkan kehadiran orang lain. Di sini teman-teman, perasaan cinta dia kepada kamu ini cukup dalam. Dia tidak pernah menyangka ya, akan jatuh cinta sedalam ini, tertarik sedalam ini dengan kamu. Nah, kesan yang kamu tinggalkan di hatinya itu seperti 3 pedang yang menusuk ke dalam hatinya. Nah, you can see through this card teman-teman ya. Pedang-pedang ini agak luminous, seperti bercahaya, meninggalkan kesan yang begitu dalam. Yang paling rasa sakit yang pernah dia rasakan adalah bersama kamu. And psychologically, jika seseorang ini merasakan kesakitan yang sedalam ini, itu berarti dia cukup tertarik dengan kamu. Kamu yang dia inginkan. Tetapi perhubungan kalian melibatkan orang lain. Maka ini menjadi kendala di hubungan kalian. Di sini saya dapat menangkap energi ya, seperti ada persaingan. Persaingan yang perlu dia tempuhi untuk mendapatkan kamu. Dengan kehadiran 3 of Swords ini juga menunjukkan pengorbanan dari pihak dia. Dia mengalah di sini. Dia terpaksa pergi meninggalkan kamu kerana mungkin ya menghormati pasangannya atau mungkin menghormati
pasangan kamu. Jikalau tidak ada terlibatnya orang ketiga, mungkin menghormati keluarganya atau menghormati keluarga kamu yang tidak mendukung. Seperti itu ya, ada pengorbanan daripada pihak si dia untuk mematikan komunikasi dengan kamu, cuekin kamu, menghindar daripada bertemu supaya kalian ini tidak semakin akrab. Dia menghindar. Dia terpaksa melakukan ini. Nah, ketika dia melakukan ini, cukup sakit hati. Perlu mencari cara untuk menyembuhkan kesakitan ini yang cukup dalam. Tanpa kamu. Tanpa berkomunikasi dengan kamu. Selain daripada itu ya, kerana kad ini hadir bersebelahan dengan Seven of Coins yang juga mengindikasikan orang ini sedang mengalami masalah keuangan. Nah, dicampur dengan masalah perhubungan dengan kamu, ini cukup merunsingkan si dia. Kerana apa yang dia inginkan adalah bersama-sama dengan kamu. Seseorang yang mengalami kesukaran untuk move on, apatah lagi untuk melupakan kamu di sini. Kerana dia sudah menganggap kamu life partnernya si dia. Ada keharmonisan, keselarasan di hubungan kalian. Sekurang-kurangnya itu yang dia rasakan. Orangnya cukup baik, teman-teman. Orangnya penyayang, orangnya dermawan. Dia akan membantu semampu yang mungkin. Nah, di sini kamu lihat dia, energi dari pihak si dia. Dia terpaksa cuekin kamu, menghindar dari kamu, sehingga menampilkan sisi seperti tidak berminat dengan kamu. Mengurangkan komunikasi dan sebagainya. Nah, ini sisi yang dia berikan kepada kamu kerana terpaksa. Okey guys, kita akan lihatkan pula ya. Bagaimanakah pula dari pihak kamu? Apakah yang pula membuatkan kamu tertarik sama dia? Saya juga agak penasaran ya, jikalau orang ini benar-benar jatuh cinta dan begitu tertarik dengan kamu, apakah pula yang membuatkan kamu begitu tertarik dengan si dia? Nah, hari ini bacaan ini bersifat fun reading, teman-teman ya. Maka kita santai sahaja dan kita cuba lihatkan apakah yang membuatkan kamu begitu tertarik akan orang ini. Sehingga walaupun dia cuekin kamu ya, menghindar dari kamu. Oh wow. Eight of Cups, teman-teman. Ketika dia mengambil keputusan untuk cuekin kamu, menghindar dari kamu, membatasi dirinya dengan kamu, seolah-olah ini sudah berjaya ya. Ini sudah berjaya seperti segala kebohongan dia ini. Sesuatu yang dia tampilkan kepada kamu ini sudah berjaya. Sehingga kamu lelah. Kamu merasakan seolah-olah dia benar-benar tidak mencintai kamu. Maka kamu beredar pergi. You have had enough. Orang ini benar-benar berjaya to fool you. Itu menurut saya ya. Apa yang ingin dia tampilkan kepada kamu walaupun ini sebatas surface, apa yang terlihat di luar sahaja, benar-benar berjaya membuatkan kamu pergi meninggalkan. Kamu merajuk di sini. Kamu kecewa di sini dengan perilaku si dia. Menurut kamu dia ini tidak menentu, tidak mencintai kamu seperti mana kamu mencintai dirinya. Jikalau dia pergi, kamu juga boleh pergi. Daripada Eight of Cups ini, teman-teman ya, saya menangkap dua energi yang berbeza. Salah satu daripadanya, kamu benar-benar move on, pergi meninggalkan hubungan ini. Dengan jelas kamu memberitahu ya, tidak mahu to continue, untuk menyambung. Energi yang kedua, pergi tanpa pamit. Tidak ada kata putus kerana kamu terlalu lelah. Cukup dikecewakan, kamu pergi meninggalkan hubungan ini. You have had enough. Kamu seperti sudah mencapai tahap, sudah mencapai limit. Ada kata-kata si dia ini yang cukup menyinggung kamu. Kamu cukup sensitif, cukup terasa, sehingga kamu pergi meninggalkan. Nah, dengan kehadiran Eight of Cups ini, ketika kamu pergi meninggalkan, tanpa kamu sedari, kamu meninggalkan kesan yang nyata ke arah si dia. Dia tidak menyangka yang kamu mempunyai keberanian untuk melangkah pergi. Kerana dia sedar kamu benar-benar seseorang yang memperjuangkan dirinya, begitu mencintai dia. Tetapi akhirnya, kamu melangkah pergi. Sama ada energi pertama, berterus terang dan pergi meninggalkan hubungan ini, ataupun kamu pergi begitu saja. Terus mendiamkan si dia. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat. Ketika berlakunya perkara seperti ini ya, kalian berdua cukup memikirkan satu sama lainnya. Cukup memikirkan, ada kesedihan, kegalauan, sehingga saya menangkap energi kalian berdua yang tidak pergi ke mana-mana. Meneruskan kehidupan masing-masing,
dan seperti berpasrah kepada alam semesta, ya. Kamu berpasrah kepada keadaan dan dia seperti mencari cara untuk menyembuhkan segala kelukaan di hatinya. Kalian berdua ini memikirkan satu sama lainnya, teman-teman, sehinggalah detik ini. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jelas, ya. Mengapakah orang ini memilih kamu? Mengapa kamu, ya? Mengapa kamu yang meninggalkan kesan yang cukup mendalam ini kepada si dia? Tetapi kenapa, ya? Kenapa bukan yang lainnya? Nah, kita akan lihatkan di sini. Mengapakah di antara orang banyak dia memilih untuk jatuh cinta dengan kamu? Mengapa kamu dan bukan yang lainnya? Mengapakah begitu mudah bagi si dia untuk jatuh cinta sama kamu? Building blocks. Teman-teman, kerana kamu mempunyai kekuatan, ya. Kamu mempunyai kekuatan untuk mengukuhkan sesuatu. Kamu tahu, kamu mempunyai energi, ya, bagaimana untuk menarik orang ini dan mengekalkan dia di hati kamu. Dan kamu tahu bagaimana caranya untuk mengekalkan posisi kamu di hati si dia. Nah, ini jelas terlihat. Ketika kamu melangkah pergi, dia sedih dan sakit hati di sini. Yang sudah menunjukkan dengan jelas, kamu meninggal kesan yang cukup dalam ketika kamu melangkah pergi. Nah, kesan ini masih dirasakan oleh si dia sehinggalah detik ini. Ada kekuatan cinta, teman-teman. Dan di sini ketika kamu melangkah pergi, ya, kamu melangkah pergi dengan penuh tanda tanya. Saya lebih menangkap energi yang pergi tanpa memberitahu atau tidak ada kata putus kepada si dia. Unfinished business. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Nah, ketika orang ini, ya, banyak tanda tanyanya, semakin hari semakin penasaran. Ini membuatkan dia semakin terikat dengan kamu, ya. Kerana seperti saya katakan tadi, ketika kamu melangkah pergi, kamu tahu bagaimana untuk mengekalkan dia di posisi ini, terikat dengan kamu. To be fair, kamu juga merupakan orang yang cukup seimbang, teman-teman, ya. Kamu tidak akan mengutarakan kata-kata yang menyakitkan ketimbang dirinya. Kamu hanya banyak mendiamkan diri, sama ada kamu bahagia ataupun tidak. Kamu cenderung tidak akan menyakiti si dia. Walaupun kamu mungkin merasakan, ya, dia memperlakukan kamu dengan cara yang tidak adil. Tetapi kamu seperti menjalankan sahaja. Dan dia merasakan kamu ini cukup harmonis. Orang yang cukup baik, cukup memahami, cukup sensitif, bukan saja terhadap perasaan kamu sendiri, tetapi juga terhadap perasaannya. Dari segi pemikiran juga, teman-teman, ya, kamu merupakan orang yang cukup humble, cukup rendah hati, cukup rendah diri. Dan maka dia merasakan kamu ada kualitas-kualitas yang tertentu yang sukar untuk dia dapatkan dari orang lain. Di sini dia juga menangkap kamu merupakan orang yang cukup positif. Apapun yang dilemparkan kepada kamu, kamu seperti memproses segala itu dan menukar energi negatif itu kepada sesuatu yang positif. Orang ini jatuh cinta dengan semangat kamu, sangat jatuh cinta dengan cara kamu berfikir. Dia merasakan kamu ini orang yang cukup positif. Dan kamu juga seorang yang suka mendamaikan situasi. Jikalau ada kegangguan, kekacauan, mungkin pertengkaran, kamu akan mendamaikan situasi. Dalam arti kata lain, kamu pandai memujuk. Kamu pandai memujuk hatinya. Kamu tahu apa mahu dia. Dan kamu memenuhi segala permintaannya. Maka ini membuatkan dia semakin jatuh cinta dengan kamu. Kamu juga tahu bagaimana untuk mengekalkannya keharmonisan dengan orang di sekitar kamu. Ketika berada bersama dengan kamu, orang ini merasakan dirinya berada di syurga. Dia seperti dibelai, dijaga dengan baik, seperti sosok orang tuanya. Kamu tahu, ya, bagaimana untuk membuatkan dia merasa begitu nyaman, dan kamu seperti sangat-sangat bijak dalam menyelesaikan isu-isu kehidupan ataupun masalah yang sedia ada. Sama ada masalah itu berkaitan dengan keuangan, kamu juga akan selesaikan. Orang ini jatuh cinta dengan kamu kerana dia merasakan kamu ini orang yang cukup adil. Kamu bukan saja adil dengan dirinya, tetapi kamu adil dengan semua orang. Kamu juga cenderung tidak mahu menyakiti, dan jikalau kamu tidak happy di sini, teman-teman, ya, kamu akan mendiamkan sahaja. Nah, itu bahayanya. Ketika kamu mendiamkan saja, kamu bertindak untuk pergi secara perlahan-lahan. Sebelum dia cukup bersedia untuk kamu pergi, teman-teman, ya,
kamu sudah melangkah pergi. Nah, ini yang membuatkan dia cukup sakit hati, cukup sedih, dan banyak seperti pertanyaan di mindanya saat ini. Tetapi yang pasti, mengapakah dia jatuh cinta dengan kamu dan bukan yang lainnya? Kerana kamu mempunyai keberanian dan kamu tahu bagaimana caranya untuk memperkuatkan hubungan kalian ketimbang orang lain. Dia merasakan kamu ini orang yang cukup bertanggungjawab. Kamu tahu bagaimana untuk mengekalkan sebuah hubungan baik itu ke jangka panjang. Saya menangkap energi orang ini yang sudah agak lama dengan kamu. Maka dia tahu cara kamu. Dia tahu betapa lama ya kamu sudah seperti budak bertahan dengan dirinya, cukup bersabar dengan kelakuannya. Maka dia merasakan kamu ini orang yang tahan banting. Kamu ini lebih tahan daripada orang-orang yang dia kenali. Kerana kamu mempunyai keberanian dan kamu seperti orang yang cukup memahami ya situasi kalian. Kerana ada keseimbangan di sini. Saling memahami satu sama lainnya. Nah, jikalau hubungan ini diizinkan, kalian boleh menjadi power couple. Couple yang cukup kuat, teman-teman ya. Dan dia dapat merasakan itu. Bersama dengan kamu ya, dia seolah-olah merasakan dirinya di syurga. Wow, teman-teman. Dia juga merasakan ya higher power. Bahawa kalian ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Ditakdirkan untuk bertemu. Ini bukan sesuatu yang how to say this ya. Ini bukan sesuatu yang dapat kalian kawal. Dia dapat merasakan ini adalah kehendak alam semesta yang mentakdirkan agar kalian ini bertemu dan bersatu. Nah, kerana saya menangkap dari tadi ya, mungkin beberapa di antara kamu di sini ada ikatan khusus. Sudah ditakdirkan untuk bertemu. Dia merasakan kamu ini ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Maka sukar untuk dia memilih orang lain atau berpaling ke lain hati ya. Dengan kehadiran kamu di sini juga dia sangat terkesan. Untuk dia mencari orang lain detik ini, teman-teman, itu sesuatu yang sukar. Mungkin memakan waktu sehingga dia dapat menyembuhkan kelukaan di hatinya. Kamu menyukarkan dia untuk mencari yang lainnya. Kamu berjaya mengikat fikiran dan hatinya ke kamu. Kamu meninggalkan kesan yang begitu mendalam di kehidupan orang ini. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman di sini ya. Kita akan cuba cari tahu lagi. Menurut si dia ini, apakah yang dia rasakan dari kamu, teman-teman ya? Yang cukup berbeza dari yang lainnya, sehingga membuatkan dia jatuh cinta sama kamu. Dan sehinggalah detik ini, masih dalam energi penyembuhan, sukar untuk berpaling ke lain hati. Saya tak tahu mengapa, teman-teman ya, saya menarik energi seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu. Mungkin sudah bertahun-tahun ya, tidak berkomunikasi dengan kamu dan merasa kurang yakin untuk memulakan komunikasi duluan. Orang ini cuba berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia tidak yakin apakah aksi ini akan disambut baik oleh kamu. Saya menangkap energi yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, apakah yang membedakan kamu dari yang lain sehingga membuatkan dia cukup jatuh cinta dengan kamu di sini? Saya juga menangkap energi, teman-teman ya. Kamu juga ada sisi pengorbanan ya dari pihak kamu di sini. Atas alasan-alasan yang tertentu ya, kamu mungkin menarik diri ya kerana keluarga dia tidak mendukung. Ataupun kamu menarik diri kerana kamu merasakan hubungan ini tidak memungkinkan. Maka untuk bertindak adil, kamu pergi. Nah, ada sedikit energi ke arah itu. Maka jikalau kamu terpaksa meninggalkan koneksi ini membuatkan dia cukup sedih ya. Kerana ada pengorbanan dari dia dan kamu di dalam hubungan ini. Teman-teman, wow. Kamu tahu, teman-teman, mengapakah dia begitu mencintai kamu? Mengapakah kamu ini berbeza daripada yang lain? Kerana orang ini sebenarnya memiliki harapan yang cukup besar dengan kamu. Cukup besar harapan yang dia miliki bersama dengan kamu. Tetapi harapan itu tidak kesampaian. Di sini jelas terlihat, teman-teman ya, mungkin ada pernikahan yang tidak berhasil. Sudah dekat ingin bernikah atau bertunang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mungkin ya membatalkan pertunangan, pernikahan kalian. Ada hasrat yang tidak kesampaian di sini. Maka ketika berlakunya situasi seperti ini membuatkan si dia sukar melepaskan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya berpisah daripada pernikahan yang lalu
ingin memulakan hidup baru dengan kamu, ingin bertunang, ingin bernikah dengan kamu, tetapi tidak jadi. Hasrat yang tidak kesampaian. Nah, ketika berlakunya teman-teman perkara seperti ini membuatkan dia semakin hari semakin mencintai kamu. Wow, kamu lihat teman-teman ada gambar star di sini. Mungkin saya perlu blok gambar ini sebentar lagi ya. Sebentar teman-teman. Di sini ada kartu star yang menunjukkan harapan si dia terhadap diri kamu. Orang ini sering memimpikan kamu dan sering mengharapkan kamu dari segi perasaannya. Saya menangkap energi seseorang yang cukup mencintai kamu, cukup meminati kamu. Kamu adalah segala-galanya bagi si dia di hatinya. Kamu merupakan bintang yang berbinar-binar. Selama ini teman-teman setelah dia mungkin hancur dalam hidupnya, gagal dalam perhubungan kehidupannya mungkin gagal dalam pernikahan di waktu yang lalu ataupun perhubungan percintaan yang lalu, dia terjumpa dengan kamu Ketika bertemu dengan kamu teman-teman, kamu adalah segala-galanya bagi dia. Kamu menghidupkan kembali semangat yang sudah lama hancur ini. Kamu merupakan bintang yang begitu bersinar-sinar. Harapan si dia ini bersama dengan kamu. Hanya kamu yang mewujudkan kembali harapan yang sudah hancur ini. Ketika dia mungkin hancur dan kecewa di hubungan masa lalu, mungkin di pernikahan yang masa lalu, kamu yang kembali mewujudkan menginspirasi dirinya untuk kembali kuat. Maka ini membedakan kamu dari yang lainnya. Dia sukar untuk berpaling hati teman-teman Di sini saya menangkap banyak energi penyembuhan seseorang yang ingin seperti menenangkan keadaan dahulu untuk healing. Tidak mahu terburu-buru walaupun dia sedar banyak perkara yang perlu dia settle selesaikan dengan kamu. Di sini ada hubungan yang belum selesai. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Walaupun dalam detik ini dia sedang kehancuran, dia menangkap energi kamu yang cuba memperbaiki semua ini. Kekuatan itu datang dari kamu. Dia menangkap kamu ini seorang yang cukup kuat ketimbang dirinya. Dia merasakan kamu ini wanita yang cukup kuat, pria yang cukup kuat. Dari segi emosi teman-teman jikalau situasi tidak membaik ataupun mungkin ada kesan-kesan yang tidak baik di orang sekeliling, kamu akan berani mengatakan tidak walaupun kamu cukup kecewa. Nah, dari sini dia merasakan kamu orang yang cukup dengan kekuatan diri. Walaupun kamu begitu mencintai dirinya, kamu tetap akan berkatakan tidak dan bertindak seadil yang mungkin, to be fair. Kerana kamu merasakan ini mungkin akan meninggalkan kesan yang tidak baik. Mungkin hubungan kalian ini mungkin akan meninggalkan kesan yang tidak baik kepada orang sekitar. Sama ada keluarga yang tidak mendukung ataupun mungkin yang ada pasangan. Maka kamu berani mengatakan tidak, pergi meninggalkan hubungan ini, dan di sini terlihat dengan jelas ada pengorbanan daripada kedua-dua pihak Orang ini sukar melepaskan kamu kerana ada sisi kekuatan di hati kamu. Nah, di sini ada judgment. Teman-teman, bersebelahan dengan the star. Ini tiga-tiga major arcana, teman-teman. Yang mengindikasikan mengapakah kamu ini berbeza daripada yang lainnya. Kerana kamu berjaya menyembuhkan segala kelukaan kekecewaan si dia ini dari masa lalunya. Kamu berjaya menghidupkan semangatnya. Kamu berjaya menghidupkan, memberikan inspirasi kepada si dia. Kamu berjaya meyakinkan si dia bahawa cinta tidak perlu sesakit ini. Orang yang sudah lama mati rasa, tidak yakin akan sebuah hubungan percintaan, kamu berjaya menyemarakkan kembali semangat ini. Kamu tahu teman-teman, orang ini banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, dia terinspirasi kembali. A dream come true. Seperti diberi peluang kedua untuk bangkit kembali. Kerana ada sisi kekuatan dari kamu. Maka kamu ini cukup berbeza dengan yang lainnya Dengan kamu dia merasakan ingin menawarkan cintanya kembali. Nah, kamu lihat di sini ada 9 of cups yang cukup luminous, cukup terang sekali dan seorang pria yang ingin menawarkan cinta memegang cangkir ini. Kamu lihat teman-teman, kerana dengan kamu dia berani bangkit kembali daripada keterpurukannya. Berasa seperti yakin kembali untuk memulakan cinta yang baru. Dia mencapai kepuasan emosi yang penuh,
cukup bahagia dengan kamu. Walaupun dari masa lalunya ya, dia mungkin gagal dalam pernikahan, sering dikecewakan, ditinggalkan. Tetapi setelah mengenali kamu, ini semua berbeza. Kamu menyemarakkan semula api cinta di dalam hatinya. Kamu memberikan dia reminder bahawa cinta tidak perlu sesakit ini. Dia tidak pernah melihatkan orang sebaik kamu, yang sanggup mengorbankan perasaan kamu sendiri demi kebahagiaan orang lain, demi kebahagiaan dirinya. Maka dia merasakan ada kekuatan cinta daripada kamu yang cukup tulus. Kamu lihat teman-teman ya, dengan kamu dia kembali bangkit untuk menawarkan cinta. Tetapi sebelum mengenali kamu, orang ini seperti sudah mati rasa. Di sini teman-teman ya, walaupun kalian semakin merenggang, mungkin ada yang terpaksa pergi. Tetapi menurut hatinya, dia tidak akan berpisah dengan kamu. Mungkin hubungan kalian semakin merenggang, tetapi dia tidak pernah melepaskan kamu. Dia hanya mendamaikan situasi dengan mendiamkan kamu. Tetapi terlihat dengan jelas, yang pergi itu bukan dia, tetapi kamu. Semakin berjarak, semakin jauh ya daripada si dia ini. Saya merasakan orang ini ingin menggapai kamu kembali, tetapi dia membiarkan kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan, seperti menghormati keputusan kamu. Dia sangat menghormati apa yang ingin kamu lakukan, kerana dia tahu kamu melakukan ini atas dasar kebaikan, ingin mendamaikan situasi. Tetapi ada perasaan sukar ya untuk melihatkan kamu pergi. Wow, di sini kamu lihat ada 8 of Wands yang begitu terang teman-teman ya. Saya menangkap energi seseorang yang bakal mengejar kamu kembali. Lebih jauh kamu pergi, dia akan dengan lebih kuat mengejar kamu kembali. Orang ini tidak akan melepaskan kamu teman-teman, kerana kedepannya nanti dia semakin jatuh cinta. Sudahlah dia jatuh cinta dengan kamu dan bukan yang lainnya, tetapi dia semakin jatuh cinta. Walaupun hubungan kalian ini tidak ada arah tujunya, saya menangkap energi dia yang begitu yakin, dan dia seperti tidak kira lagi teman-teman, apapun halangan di hubungan kalian. Apa yang dia rasakan detik ini adalah kenyamanan, kebahagiaan, dan dia tidak mahu kehilangan rasa ini. Kerana dengan kamu ada milk and honey, seperti berada di sebuah syurga, dan dia ingin memperbaiki ataupun mengekalkan hubungan baik dengan kamu. Kerana dia sedar orang yang dia cintai adalah kamu. Nah, ketika kamu menjauh, dia akan datang mengejar. Wow, teman-teman, kita sudah pun di penghujung bulan ya. Tanggal hari ini 30 Juli. Saya melihat orang ini akan datang mengejar kamu sama ada di bulan Ogos, ataupun di bulan Desember. Pergerakan energinya ke arah kamu ini cukup cepat. Saya menangkap energi seseorang yang begitu jatuh cinta dengan kamu tidak akan membiarkan kamu merenggang, menjauhkan diri kamu dari dia. Ketika kamu menjauh, dia akan kembali mengejar. Kerana orang ini memiliki perencanaan yang jangka panjang dengan kamu. Dia akan pastikan ya datang mencari kamu. Sama ada bulan depan, 2 hari daripada hari ini, ataupun di bulan Desember. Itu yang saya tarik di sini ya. Tetapi saya lebih merasakan di hujung tahun ini teman-teman ya. Saya lebih merasakan ini energi Sagittarius yang lebih ke arah hujung tahun ini. Akan ada sebuah pergerakan daripada si dia. Kerana dia merasakan ya, kamu semakin menjauh. Apa yang membedakan kamu daripada orang lain? Kerana kamu cenderung berkatakan tidak. Kamu berani mengatakan tidak dan pergi meninggalkan hubungan ini, padahal di awal hubungan lagi ya, kelihatan kamu begitu memperjuangkan si dia. Tetapi kamu memiliki keberanian untuk tidak menyakiti pihak lain, maka kamu pergi meninggalkan. Nah, kerana kamu begitu berani berkatakan tidak, dia akan datang mengejar kamu. Nah, ini membedakan kamu daripada orang lain. Nah, mengapakah dia memilih kamu? Kerana cewek lain, cowok-cowok lain akan tetap mengejar si dia. Tetapi kamu bukan begitu. Kamu tidak akan melibatkan rasa sakit hati ya. Kamu tidak akan seperti membiarkan orang lain terkesan akan hubungan kalian. Maka untuk mendamaikan situasi, kamu lebih cenderung pergi meninggalkan. Nah, ini yang membuatkan dia akan mengejar kamu kembali. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia sudah bertanyakan tentang kamu daripada kawan-kawan kamu, kawan-kawan si dia, atau mungkin bertanyakan dari keluarga. Orang ini sepertinya ingin kesempatan kedua. Dia sudah membuat keputusan untuk datang mencari kamu. Ini yang pasti ya, kerana yang dia inginkan adalah kamu. Seseorang yang menginspirasi si dia ini adalah kamu. Maka dia sudah mengambil keputusan
Setelah berfikir panjang, menimbang-nimbang, dia mengambil keputusan untuk datang mencari kamu. Saya lebih menangkap energi ke arah hujung tahun ini, teman-teman ya, di bulan Disember nanti. Orang ini sudah menganggap kamu seperti keluarganya sendiri. Dia tidak akan berpaling, teman-teman. Dia tidak akan pernah berpaling. Ketika dia datang nanti, teman-teman ya, sama ada keluarga kamu akan menyambut baik si dia, ataupun dia mungkin akan datang memberikan bantuan keuangan. I'm not sure you guys ya, jikalau ada uang yang dipinjam, dia mungkin akan kembalikan uang-uang itu. Mungkin kamu pernah membantu ya dari segi keuangan, maka dia akan kembali memberikan uang-uang itu. Saya menangkap seperti akan ada hubungan baik ke depannya nanti. Sama ada mungkin ya keluarga yang tidak mendukung detik ini, mungkin ke depannya nanti akan mulai merestui kalian. Saya menangkap energi yang seperti itu. Seiring berjalannya waktu, mungkin ya your family changes their mind ataupun keluarganya mulai merestui hubungan kalian di sini. Kita lihatkan di sini teman-teman ya. Apakah yang ingin ataupun apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Kerana saya merasakan energi yang akan datang mengejar ya. Kerana kamu ini berbeza daripada yang lainnya. Apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Sesuatu yang dia harapkan. Oh wow, release your ex. Saya menangkap energi seperti jikalau hubungan kamu ini melibatkan orang lain ya, dia sangat berharap teman-teman, harapan si dia ini kamu mungkin dapat melepaskannya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia ingin kamu melepaskan pasangan sah kamu, seseorang yang berada di samping kamu, ataupun melepaskan energi-energi dari masa lalu. Nah, mungkin kamu single, dia juga single, tetapi seperti salah satu masih tidak dapat meninggalkan koneksi di masa lalu. Dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu dengan harapan kalian berdua sudah move on daripada energi mantan ya, masing-masing. Seperti itu ya. Love yourself first. Orang ini menangkap energi kamu yang sangat mendahulukan orang lain, khususnya dirinya. Dia ingin kamu mulai fokus ke arah kamu dan menyayangi diri kamu. Dia merasakan seperti terlalu banyak energi yang sudah kamu korbankan untuk si dia. Dia ingin kamu belajar untuk mencintai diri kamu ya, kerana ada perasaan bersalah. Teman-teman, sehinggalah detik ini, chemistry di antara kalian ini ya, nah dengan kehadiran Ten of Cups ini, terlihat dengan jelas ya, masih ada koneksi batin yang begitu kuat mengikat kalian berdua. Sehinggalah detik ini. Nah, zodiak terkuat yang terbaca di sini, sepertinya adalah Aries, Aquarius, Libra, Sagittarius, Pisces. Itu yang paling kuat di sini ya, dan juga Virgo teman-teman ya. Itu yang terkuat di sini, dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua kartu-kartu ini mewakili semua zodiak. Tetapi yang terkuat seperti saya bacakan tadi ya, Aries, Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius, itu cukup kuat di sini. Wow, teman-teman. Seseorang yang bakalan mengejar kamu kembali ya, ketika kamu menjauhkan diri. Semakin kamu merenggangkan diri ataupun merenggangkan hubungan ini, pergi menjauh, dia akan kembali mengejar kamu. Sepertinya ada lamaran ya, ada wedding. Untuk kamu hubungan yang memungkinkan, dia mungkin akan kembali bernikah, renewing vows, ataupun melamar kamu. Saya tidak tahu yang mana satu ya. Apakah kembali seperti memperbaharui ya nikah kalian? Saya tidak tahu ya perkataan yang tepat, ataupun bernikah dengan kamu, melamar kamu ya, kerana ada keinginan untuk bersatu dengan kamu. Nah, ini melibatkan kamu melepaskan sama ada pasangan sah kamu, atau dia perlu melepaskan pasangan sah dia. Mungkin dalam proses yang cukup sukar, ataupun melepas koneksi masa lalu kalian. Nah, ini hanya untuk hubungan yang memungkinkan. Jikalau tidak memungkinkan, orang ini sering melamunkan ya sebuah pernikahan dengan kamu. Atau mungkin ya teman-teman detik ini ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang sebenarnya sudah hampir bernikah. Keluarga masing-masing sudah membincangkan ya untuk kalian bernikah. Tetapi entah mengapa ya tidak terjadi, not taken place. Seperti ada cancellation.
pernikahan yang tidak berlaku ya, sehingga membuatkan kalian ini terumbang-ambing dan dia masih mencintai kamu sehinggalah detik ini sedih, patah hati dan tidak memilih yang lainnya. Kerana ada pembatalan daripada pernikahan kalian. Mungkin ada energi itu ya. Nah, kedepannya dia masih mengharapkan ya, berlangsungnya sebuah pernikahan di antara kamu dan dia. Saya menangkap seseorang yang masih ingin bernikah dengan kamu, teman-teman. Dia seperti tidak mahu bernikah dengan orang lain. Dia sudah memilih kamu. Ini keputusan si dia. Kerana ada koneksi past life ya, past life connection di antara kamu dengan dia. Kamu adalah seseorang yang menghidupkan kembali semangat di hatinya. Walaupun mungkin ada tawaran yang lain ya, tetapi dia tidak mahu menerima tawaran itu. Dia ingin hanya bernikah dengan kamu. Wow, belakang ini ada soulmate, teman-teman ya. Wow, belakang soulmate ini ada true love. Oh my God. Teman-teman, kamu lihat sendiri ya. Belakang wedding ini ada soulmate. Di belakang soulmate ini ada true love. Wow, this is so amazing. Ini seperti ketiga-tiga kartu ini ya. Wow. Saya seharusnya berterima kasih kepada alam semesta ya, kerana membuka kartu-kartu ini untuk saya hari ini. Cukup sinkron kepada tema readingan hari ini. Mengapakah kamu? Mengapakah kamu yang dia cintai dan bukan yang lainnya? Pernahkah terlintas di benak kamu, mengapa kamu? Nah, ini jawapannya. Mengapa kamu, teman-teman? Wedding, soulmate, true love. Wow, ini cukup menjawab ke tema readingan hari ini ya. Kamu adalah soulmate cinta sejatinya. Maka sehinggalah detik ini ya, ini menerangkan lagi dengan jelas mengapakah ada Knight of Pentacles di tengah-tengah ini ya. Kartu yang berdiri tegak ini yang mengindikasikan seseorang yang belum move on dan tidak pernah melupakan kamu. Wow, so amazing guys. Ini seperti menjawab ke tema readingan hari ini. Mengapakah kamu dan bukan yang lainnya. Kita lihatkan teman-teman ya. Pesan penting apakah yang ingin dia sampaikan? Yang harus kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini. I miss our time together. Nah, di sini teman-teman, sama ada pertemuan ataupun sebatas ya, calling each other, mungkin texting ya, chattingan dan seperti itu ya. I miss our time together. Momen yang diluangkan bersama, sama ada melalui sebuah pertemuan ataupun mungkin audio, video call seperti itu. I miss our time together. Menurut orang ini, itu masih lagi merupakan waktu yang diluangkan bersama. Nah, di sini jelas terlihat ya, kalian sudah lama tidak berkomunikasi, hubungan yang berenggang. Kita lihat lagi ya. Happiness is when we are together. Kerana menurut si dia, apakah arti kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu berarti ketika kalian ini bersama-sama. Nah, jikalau kalian ini berjauhan, membuatkan dia cukup patah hati, tidak bahagia. Apatah lagi ya, jikalau tidak ada komunikasi. Dia menangkap seperti energi kamu yang bukan saja pergi meninggalkan, mungkin juga kamu ada beberapa di antara kamu yang memblokir si dia. Maka dia tidak berjaya untuk menghidupkan sebuah komunikasi dengan kamu. Nah, ini membuatkan dia cukup patah hati ya. Kita akan lihat lagi. When I listen to music, again guys, ini bukan disengajakan ya. Kamu dapat melihat saya menarik kad ini secara at random ya. When I listen to music, my thoughts are automatically directed to you. Secara otomatis, jikalau ada sebuah irama dan lagu yang dimainkan, secara otomatis, fikiran si dia ini akan tertumpu ke arah kamu. Saya tidak tahu ya, ada koneksi batin. Apakah juga ada koneksi music di sini? Lagu-lagu yang di-sharing bersama. Mungkin juga ya, kalian sharing music yang kalian sukakan. Seperti maybe ya, both of you like jazz. Maybe both of you like sentimental music. Irama yang cukup slow and steady. Apakah kalian ini sukakan music-music yang seperti rhythm and blues, R&B? Seperti itu ya. Ada sesuatu persamaan yang ketika dia mendengarkan music ini, irama dan lagu, secara otomatis energi si dia ini akan terkoneksi dengan kamu. Do you miss me like I miss you? Nah, seseorang yang memilih kamu, jatuh cinta dengan kamu, pertanyakan ini. Apakah detik ini kamu merindukan si dia seperti mana dia merindukan dirimu? Seseorang yang merindukan kamu, teman-teman ya. Kita lihat lagi.
The truth is, kebenarannya, I can't get enough of you. Dia tidak pernah merasakan puas dengan kamu. Itu kebenarannya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dia ungkapkan, maka kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini. Kerana di sini ada perkataan kebenarannya, dia tidak pernah puas dengan kamu. Ada sesuatu yang mungkin memisahkan kalian ya, tetapi dia tidak pernah puas dengan kamu. Kita lihat lagi. I don't know what to do. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Di sini ada perasaan yang bercampur aduk. Mungkin dia sedang diblokir oleh kamu. Mungkin kamu sudah menghindar, sudah pergi. Sesuatu yang membuatkan dia tidak yakin ya untuk datang menggapai kamu kembali. Maka pergerakan daripada si dia ini cukup perlahan tetapi pasti. Orang yang sudah menganggap ya kamu ini bagian daripada hidupnya. Bottom of the deck. I know what I did. I know what I did was wrong. Dia sedar teman-teman, ada gerak langkahnya yang tidak tepat. Mungkin ada sesuatu yang dia putuskan di sini ya, pergi meninggalkan, atau keputusan yang dia ambil tidak tepat. Dia menyedari itu dan dia ingin kamu mengetahui ini melalui pembacaan hari ini. Dia sedar ada keputusan yang sudah dia ambil dan keputusan itu tidak tepat. Kini dia mulai tersedarkan ya, bahawa kebenarannya dia belum puas dengan kamu dan ingin mencari kamu kembali. Baiklah teman-teman, saya akan buka beberapa initial di sini ya. Zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan ya, initial yang hadir melalui pembacaan hari ini. Di sini ada huruf Z Zulu, X X-ray, ada huruf A Alpha, T Tango, B Bravo, S Sierra. Saya tidak tahu ya teman-teman ya, apakah beberapa di antara kamu ya mungkin ada koneksi dengan seseorang yang berkaitan dengan television, penyiaran teman-teman. Seseorang yang mungkin sering tampil di television, seseorang yang ada kaitan dengan penyiaran ya. I don't know, saya tiba-tiba menarik energi ini ya. B Bravo, S Sierra, I India, H Hotel, F Foxtrot, ada huruf W, L5, M Mike, dan terakhir sekali ada huruf O Oscar. Sekali lagi teman-teman ya. Z X A T B S I H F W L M O. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.